terima kasih atas waktu yang kami peroleh. Kami akan mempresentasikan tugas manajemen industri pangan dengan judul manajemen mutu. Yang pertama, pengertian mutu dan menurut para ahli. Mutu suatu produk merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk, selain biaya produksi dan ketepatan waktu produksi. Menurut para pakar telah mencoba mendefinisikan suatu mutu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Juran, mutu adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Menurut Crosby, mutu yaitu suatu sesuai dengan apa yang disyaratkan atau distandarkan. Menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Menurut Gavin, mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. 5 tahap konsep mutu. Yang pertama, inspeksi. Konsep mutu modern dimulai pada tahun 1920-an. Kelompok mutu utama adalah bagian inspeksi. Selama produksi, para inspektor mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi. Yang kedua, pengendalian mutu. Pada tahun 1940-an, kelompok inspeksi berkembang menjadi bagian pengendalian mutu. Pada Perang Dunia Kedua, mengharuskan produk militer yang bebas cacat. Mutu produk militer menjadi salah satu faktor yang menentukan kemenangan dalam peperangan. Yang ketiga, jaminan mutu. Pengendalian mutu berkembang menjadi jaminan mutu. Bagian jaminan mutu difokuskan untuk memastikan proses dan mutu produk melalui pelaksanaan audit operasi, pelatihan, analisis kerja teknis, dan petunjuk operasi untuk peningkatan mutu. Yang keempat, manajemen mutu. Untuk mengatasi persaingan, aspek mutu perlu selalu dievaluasi dan direncanakan perbaikannya melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen mutu. Yang kelima, manajemen mutu terpadu. Dalam pengertian manajemen mutu, ternyata bukan hanya fungsi produksi yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap mutu. Sistem manajemen mutu. Terdapat beberapa kasual yang membahas mengenai definisi mutu yang diterima secara universal dari definisi yang telah ada dapat dilihat beberapa pemasaran di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua, mutu mencakup produk, jasa manusia, proses dan lingkungan. Yang ketiga, mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Terdapat beberapa karakter umum dari manajemen mutu, antara lain yang pertama, sistem manajemen mutu berfokus pada konsisten dari proses kerja. Hal ini sering mencakup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar kerja. Sistem manajemen mutu berlandaskan pada pencegahan terhadap kesalahan-kesalahan yang akan timbul. Sistem manajemen mutu mencakup kasual-kasual, tujuan, pelanggan, hasil-hasil, proses-proses, masukan-masukan, pemasokan, dan pengukuran umpan balik maupun maju. Pengertian dan tujuan ISO. ISO adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan bahan dan jasa. ISO merupakan organisasi internasional khusus dalam hal standarisasi. Tujuan utama dari ISO 901/2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi dapat mencapai dan mempertahankan mutu produk atau jasa yang dihasilkan sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. Yang kedua, organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak manajemen
manajemennya sendiri bahwa mutu yang dimaksudkan itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. Yang ketiga, organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa mutu yang dimaksudkan itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. Manfaat penerapan ISO meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisasi dan sistematik. Yang kedua, perusahaan yang telah bersertifikat ISO 9001/2008 diizinkan untuk mengiklankan pada media massa bahwa sistem manajemen mutu dari perusahaan telah diakui secara internasional. Yang ketiga, audit sistem manajemen mutu dari perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO 9001/2008 dilakukan secara periodik oleh registrar dari lembaga registrasi sehingga pelanggan tidak perlu melakukan audit sistem manajemen mutu. Hal ini akan menghemat biaya dan mengurangi duplikasi audit sistem mutu oleh pelanggan. Yang keempat, perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO 9001/2008 secara otomatis terdaftar pada lembaga registrasi sehingga apabila pelanggan potensial ingin mencari perusahaan bersertifikat ISO 9001/2008 akan menghubungi lembaga registrasi. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan produktivitas dari manajemen melalui kerjasama dan komunikasi yang lebih baik, sistem pengendalian yang konsisten, serta pengurangan dan pencegahan pemborosan karena operasional menjadi lebih baik. Yang keenam, meningkatkan kesadaran mutu dalam perusahaan. Yang ketujuh, memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan dan manajer organisasi melalui prosedur dan instruksi yang terdefinisi secara baik. Yang kedelapan, terjadi perubahan positif dalam hal kultur kualitas dari anggota organisasi karena manajemen dan karyawan terdorong untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001/2008 yang umumnya hanya berlaku 3 tahun. Prosedur untuk mendapatkan ISO 9001/2008 bagi kontraktor. Yang pertama, adanya komitmen dari pimpinan puncak. Yang kedua, membentuk komite pengarah atau koordinator ISO. Yang ketiga, mempelajari persyaratan-persyaratan standar dari sistem manajemen mutu ISO 9001/2008. Yang keempat, mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001/2008. Audit sistem manajemen mutu perusahaan secara internal. Memiliki registrasi dan registrasi. Kendala dalam penerapan ISO 9001/2008. Yang pertama, tenaga kerja. Yang kedua, mesin atau alat. Yang ketiga, metode atau prosedur. Yang keempat, form. Yang kelima, uang atau modal. Sekian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.